konsen itu seakan-akan semua saham saya ngatur. Anda pikir deh, kalau nama perusahaannya PT Bakri Brother, masa yang ngatur saya? Nah memang BPK yang nutupi. Yang nutupi kan ketua sama wakil ketua BPK, yang udah pasti kroninya Bakri. Panas. Balasan bencok ke BPK. Kenapa saham grup Bakri lebih besar tidak disidik? Rupanya perang antara bencok dan BPK masih berlanjut. Sebagai terdakwa Jiwasraya yang harus menanggung semua kesalahan, rasanya wajar bagi bencok untuk mengajukan keberatan. Setelah ancaman pelaporan ke Barreskrim oleh BPK, kini balasan surat dari bencok ke BPK tak kalah menohok. Kepada teman-teman semua, karena apa yang disampaikan itu merupakan tuduhan yang tidak berdasar, maka setelah konferensi pers ini kami akan secara resmi mengadukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Beni Cokro ini terkait dengan pencemaran nama baik ke Badan Reserse Kriminal. Kini bola panas Jiwasraya memang ada di tangan kejaksaan. Apakah mau terbuka dengan mengusut semua sumber permasalahan atau ikutan tutup mata seperti BPK? Bakri adalah politisi senior partai penguasa. Plus kabarnya penyumbang dana kampanye terbesar ex-presiden yang awalnya kebakaran masalah Jiwasraya dibuka. Sebelum diberitakan Tempo.com, terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya Beni Cokro irit bicara mengenai dirinya yang dilaporkan oleh Ketua BPK Agung F. Sampurna. Dia malah memberikan secari kertas yang memuat tanggapannya mengenai laporan tersebut. Baca ini saja, kata dia ditemui saat skors persidangan kasus ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu 1 Juli 2020. Direktur PT Hanson International ini menuliskan, Ketua dan Wakil Ketua BPK, sebagai judul tulisan yang ia berikan tersebut. Dalam suratnya, Beni menuliskan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara BPK sebagai sebuah lembaga dengan Ketua dan Wakil Ketua BPK. Dia menilai banyak anggota BPK profesional dan transparan saat memeriksanya. Saat diperiksa oleh begitu banyak anggota BPK, profesionalisme dan ketelitian sungguh sangat baik. Tidak ada keluhan dari saya, kata dia lewat suratnya. Beni mengatakan diperlihatkan data portofolio, saham dan reksadana milik Jiwasraya oleh pemeriksa BPK dan penyidik Kejaksaan Agung. Namun Beni mengaku ada satu pertanyaan yang mengganjal di benaknya. Kenapa ada saham-saham grup usaha swasta Bakri yang jumlahnya lebih besar dari yang lain kok tidak disidik, kata dia. Beni mengaku baru mendapat jawaban setelah membaca berita di majalah Tempo. Dia bilang dalam berita itu dijelaskan bahwa ketua dan wakil ketua BPK berbeda pendapat dengan anggota lain dan anak buahnya. Saya rasa sangat jelas. Semua yang sudah membaca dan mengerti, ada personel atau anggota BPK yang ingin transparan, dibuka audit dari dulu, dibuka isi perut portofolionya, tetapi ketua dan wakil ketua mengganjalnya, kata dia. Beni mengatakan pengacaranya sudah mengirim surat laporan ke Majelis Kehormatan dan Kode Etik BPK RI. Namun menurut dia, laporan itu terkesan digantung. Memang aneh rasanya kelakuan BPK ini. Jangankan bencok yang jadi sasaran utama, kita sebagai rakyat awam saja paham bagaimana kerja BPK. Bukan bermaksud membela terdakwa Jiwasraya, tapi sikap BPK dalam menutupi kebenaran memang patut dipertanyakan. Untuk perbandingan saham grup Bakri dan dua terdakwa lainnya telah lama diulas oleh media mainstream. Seperti dilansir bisnis.com, berdasarkan data perincian investasi saham Jiwasraya, BUMN Asuransi itu memiliki 10 saham grup Bakri dengan status 9 nyangkut, sedangkan satu lagi rugi. Jumlah saham grup Bakri yang dimiliki Jiwasraya lebih besar dibandingkan perusahaan yang terafiliasi dengan Beni Cokro, yakni 4. Jumlah saham grup Bakri yang dipegang Jiwasraya juga lebih besar dari perusahaan yang terafiliasi tersangka lainnya, Heru Hidayat, yang hanya 7. Volume saham-saham Bakri yang dipegang Jiwasraya juga besar. Contohnya,
Jiwasraya memiliki 541 juta saham BNBR atau setara kepemilikan 4,4%. Saat ini, harga saham BNBR Rp50. Senilai saham BNBR yang dipegang Jiwasraya mencapai Rp27 miliar. Jiwasraya memegang saham BRMS sebanyak 1,1 miliar atau setara kepemilikan 1,79% senilai Rp55 miliar. Saham BTEL 1,7 miliar atau 4,6% senilai Rp85 miliar. Saham Bumi 3,3 juta atau 0,01% senilai Rp174 juta. Saham ELTY 6 miliar atau 13,8% senilai Rp301 miliar. Saham JGLE 3,3 miliar atau 14,7% senilai Rp166 miliar. Saham UNSP 6,8 juta atau 0,5% senilai Rp414 juta. Saham FIFA 22,9 juta atau 0,1% senilai Rp1,1 miliar. Dan saham MTFN sebanyak 5,8 miliar atau 18,4% senilai Rp293 miliar. Sebaliknya, volume dan kepemilikan saham Jiwasraya di saham-saham Beni Cokro tak sebesar Bakri. Contohnya, Jiwasraya memegang 1,8 miliar MYRX setara 2,13% kepemilikan saham senilai Rp92 miliar. Lalu RIMO 2,4 miliar atau 5,9% senilai Rp122 miliar. BTEK 6,8 miliar atau 14% senilai Rp324 miliar. Dan ARMY 19,4 juta atau 0,2% senilai Rp974 juta. Dengan data tersebut, wajar kalau BPK dianggap main mata dengan Bakri. Apakah karena mereka sama-sama dari bendera partai yang sama? Mungkin ini alasan utama yang logis. Alasan lain, publik bisa curiga ada permainan di bawah meja. Kita masih menunggu profesionalitas BPK dalam menangani kasus ini. Jangan sampai stempel jelek dari masyarakat selama ini semakin menguat lantaran kejanggalan BPK dalam mengurus Jiwasraya. Kejaksaan juga tak boleh menutup mata dan kalau perlu menghadirkan auditor independen sebagai perbandingan. Kita setuju semua pelaku Jiwasraya yang telah merugikan nasabah wajib diseret ke meja hijau, apalagi yang memiliki andil besar dalam kerugian Jiwasraya. Untuk itu, penegak hukum tak boleh kompromi pada satu atau dua pihak. Keadilan juga dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini, di samping menutup kerugian. Kerugian yang harusnya ditanggung para pelaku jangan sampai dibebankan ke negara, apalagi nasabah. Seperti pada artikel saya terdahulu, tak peduli yang dihadapi politisi senior partai atau orang terdekat mantan penguasa, kalau salah juga harus diberi hukuman yang sama. Jangan sampai menantu artisnya bingung mengupas salak, sedang negara yang harus menanggung utang-utangnya. Begitulah kura-kura. Artikel ini ditulis oleh Niha Ali di laman seaworld.com. Terima kasih.